warga RW 7. Memang kita masih mulai dengan teror ya dan lain-lain. Mungkin ke depan nanti akan ada program yang item-item yang lain mungkin akan kita bagikan. Jadi tim-tim ini sudah dibentuk. Yang tidak lagi yang perlu kita perhatikan pada saat ini yang nanti mendukung kita di wilayah untuk pembangunan fasum kita, sekarang juga sudah dibentuk tim fasum. Tim fasum ini akan yang memperhatikan fasum yang ada di lingkungan RW kita, yang saat ini memang fokus kita ada di RT 14 ya. Saya perkenalkan ketuanya atau PIC-nya sekarang ini Bapak Hidayat. Kemudian bendaharanya ada Pak Agus Indrato. Memang untuk fasum ini yang di blok CA ini kita memang motornya ada di satu ya seraknya. Timbul ide itu karena dari unsur Jakarta kemudian perhatikan fasum depan itu kalau kita biarkan waktu ke waktu akan begitu terus. Dan ide gimana nanti kita akan membuat fasum itu menjadi bagus, menjadi nyaman sehingga bermanfaat untuk semua warga yang ada di Sungai Desa. Nanti tetap ada komunikasi dengan blok-blok ABD untuk koordinasi. Berharap ada support dari warga ABD ini untuk pembangunan fasum ini. Jadi ini juga bukan saja timnya ini berada di RT 1 tapi di RW 7 ya, dan support dari bapak-bapak di RT 1 di luar RT 1 juga luar biasa. Masuk kami juga kalau merancang itu kan perlu gambar dan perencanaan yang lain-lain itu kan perlu gambar. Jadi dibantu oleh Pak Adi juga. Terima kasih Pak Adi Suwartanto. Mudah-mudahan nanti kita bisa dilancarkan semuanya. Amin. Saya kira nanti jadi untuk khusus untuk warga RT 1 mohon supportnya. Kami akan nanti segera akan mulai untuk melakukan pembangunan fasum di depan. Makanya nanti sore kegiatan kerja bakti nanti di samping nanti akan pemotongan rumput yang berupa security, kita akan diskusi mengenai ke depan seperti apa nanti fasum dan kita mulai pembangunannya. Karena saat ini dana yang sudah terkumpul di bendahara sekitar 7 juta lebih. Mudah-mudahan bisa mendapat dukungan dari warga yang lain ya, termasuk dari ABD sehingga nanti fasum ini bisa segera selesai sebelum 17 Agustus. Jadi perayaan 17 Agustus harapannya bisa diadakan di fasum Blok JA. Jadi saya akan melihat semangat dari pengantin luar biasa. Harus jadi sebelum 17 Agustus katanya Pak Andri. Jadi kita dukung ya. Jadi mohon nanti mungkin Pak RT dari Pak RT 2, 3, 4 kita sama-sama lagi saling dukung. Ini terrealisasi sesuai dengan yang kita rencanakan. Memang tahun ini halal bihalal terlihat memang agak beda ya, karena biasanya kita di tahun kemarin mungkin di RW yang mengadakan, ini memang sengaja kemarin membiarkan dari RT masing-masing. Karena apa? Saya melihat ketua RT ini juga sudah kompak, saling mendukung. Jadi sehingga saya memang dengan pengurus RW membiarkan kegiatan dulu di tahun ini memang kreativitasnya luar biasa. Ya, saya kira dari saya itu saja. Mudah-mudahan topik yang ini dari panitia membuka hati dan memperat silaturahmi persaudaraan ini, tali persaudaraan kita tetap kita jaga di RW 07 ya, semua tetap diberi kesehatan dan tetap rukun dan guyup. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Bila ada yang kurang berkenan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bisa
Ketua RW 7 atas sambutan yang diberikan ke kami. Berikutnya kami sampaikan dengan hormat untuk Bapak Sutrisno, monggo menyampaikan ujangan ke kami. Terima kasih, monggo. Ya, terima kasih Bapak sekalian. Akan berbanyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan menyampaikan apa yang jadi pikiran saya, tapi semua sudah disampaikan oleh pembicara lebih awal, apalagi Pak Edwi sudah menuturkan semuanya. Saya kebetulan waktu itu warga Regensi belum banyak orang penghuni, dan saya kelihatan dipandang paling tua, ya, sehingga ditunjuk jadi PRW. Salah satu wakil saya adalah Mr. Bapak Mianto, dan jadi pengganti saya. Itu cerita awal. Jadi kalau kata-kata selalu dikatakan tokoh-tokoh, orang tua yang pernah jadi orang tua di Sulawesi. Tapi dari waktu ke waktu luar biasa Sulawesi ini, khususnya Blok C, ya. Apalagi sekarang saya lihat luar biasa pertumbuhannya warga, perkembangannya, organisasi pengurusnya, ya. Saya akan dari awal dari masing-masing, saya tidak akan sampai banyak lebar, ya. Saya hanya ingin satu, berterima kasih kepada kita sekalian bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa. Belum pernah diadakan oleh kegiatan ini, belum pernah diadakan oleh pengurus Munete lain sebelumnya, termasuk saya, ya, belum pernah diadakan. Kita lagi support, kita tepuk tangan, yuk. Ini bukti nyata bahwa warga Regensi Blok C punya satu luar biasa. Dan saya melihat, ya, dulu ketua RW-nya Blok RT1. Terus setelah itu wakilnya pindah ke RT1. Nanti lagi RW-nya RT1. Saya bangga dengan, ya, meskipun itu wajar. Ya, saya ingin sampaikan pesan, kiranya dengan acara seperti siang hari ini adalah perlu tidak sekalian bisa dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu, entah di sini atau di tempat tinggal kita atau di Regensi. Saya kemarin bukan diundang, ya, sampaikan bahwa Pak Tes ya ikut, tak? Saya ada acara tiga acara hari ini, tapi saya sangat menghormati warga Blok C khususnya ada satu. Saya datang terus, ya, waktu yang sama, acara yang sama, ya, tapi saya milih sini. Maaf kalau ada kekurangan bagi kami selama kami menjadi pengurus. Saya tidak sempurna, ya, saya kurang sempurna, tapi yang saya acung jempol luar biasa. Sekarang ini ada kegiatan ini dan itu, ada Pedro, ya, ada Pandi, ada siapapun. Kalau lagi PT saya dengan Buddha, Jos, ya, Pandi juga, ya. Terima kasih. Pasti Tuhan akan memberikan kita sekalian saling mengasihi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tris atas sambutan dan beberapa motivasi buat kami semuanya. Berikutnya kami sampaikan dengan hormat pada Pak Sasongko untuk memberikan beberapa tips yang berkaitan mengenai kesehatan, karena kesehatan sangat penting buat kita semua. Monggo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Luar biasa ya, Pak, buat Pak RW, buat pengurus RT RW 7, merinding. Ini wakil ini bisa ngumpul merinding banget. Jadi ya, alhamdulillah RT 1 masih
survive dan rame Pak. Jadi dari Pak Vicky tadi kan kok kayaknya akeh undangan nih. Nah, sekarang balik Pak, akeh wargane. Jadi mungkin sedikit aja ya. Kedawuh Gusti Allah ini maringi keluarga saya mulai dari 2024 kemarin hingga awal tahun 2025 itu rezeki staycation di rumah sakit Pak. Jadi pusat masuk terus pulang ganti saya staycation. Jadi ya dinikmati nih kamar rumah sakit ini. Kalau pusat ada pendarahan di dalam, sehingga butuh HP-nya rendah. Jadi di darah ya, di darah. Terus ya sampai sekarang kemuliaan. Temanya apa nanti? Harapannya saya. Disampaikan. Kemudian saya seperti bapak-bapak yang lain. Temanya apa nanti? Bapak-bapak yang lain kan senengane konro, bulan sate kambing, Realistis. nah itu ketika saya scan ono kabeh ngene Pak. Jadi ada plak di otak kecil sehingga ketika suatu hari saya berkendara ke kantor tiba-tiba miring-miring ke kiri terus nabrak lampu penerangan di Kota Lama. Dan spionku kok kiwil. Saya nggak kerasanya. Kantor periksa peyok banget. Wah, ini alamat ini ono sing nggak beres gitu. Saya telepon istri, oh ya, kakak telepon saya balik. Isok saya rumah sakit. Saya pikir ada saudara yang sakit. Loh, so masih ngelorong. Ya, harus masuk rumah sakit. Langsung dicek, ya itu tadi ada plak istilahnya yang menyumbat di pembuluh otak dan istilah profesornya itu ya ini udah gejala stroke ringan. Tapi saya enggak ada ini teman, coba prokes. Oh iya, saya kuat. Nah ini berarti Bapak harus menjaga makan. Boleh Pak, boleh beli porno, tapi yang makan anaknya ya. Jadi kita sekarang ya pola makan, pola kesehatan, ya keluarga saya malam memang makan. Sampai rumah sudah malam ya harus makan, mau lapar. Makanannya apa ya, makanan biasa, tapi kan semakin numpuk gitu. Jadi minimal isya itu batasan untuk makan malam. Kemudian mungkin penggantinya adalah buah-buahan. Mumpung masih ada waktu, Pak. Jadi Kak Medeni ya, nanti kalau makanannya keluar makan aja. Jadi bahkan dari bapak-bapak memang bisa makan pola kerja dan lebih kegiatan fisik sehingga ya harapannya ke depan RT 1 bahkan RT 7 ya sehat selalu ya Pak ya. Amin. Terus kemudian bisa ini lagi ya jangan sampai setahun sekali, dua kali, 3 kali gitu ya. Ya Bapak. Jadi intinya pola makan, pola istirahat, pola bekerja mohon dikontrol Bapak. Sehingga keseimbangan dapat diperoleh. Dan tentunya tetap upaya itu didampingi oleh Bapak. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf ya. Iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ses telah memberikan sharing kesehatan yang real ya, yang sudah dialami beliau dan mungkin memberikan inspirasi ke kita semua untuk gimana kita menjaga pola hidup yang sehat, apakah lewat pola makan atau pola
kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan, olahraga dan sebagainya. Berikutnya acara berikutnya tausiah dan disertai dengan doa sekalian yang disampaikan oleh Ustadz Kristianto. Monggo Ustadz, kami persilakan waktu. Ayo ini piye acara ini? Sewu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi salam Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bi ihsani ila yaumil. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah staf RT 1 sampai RT yang kami hormati, ketika para undangan semuanya yang kami hormati, terus sekalian apakah telah bedanya kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bersama-sama bisa hadir di silaturahmi dalam kondisi sehat walafiat. Semoga silaturahmi ini membawa kebaikan kita semuanya. Amin. Salawat dan salam tetap kepada Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi sebelumnya saya minta maaf. Tadi Pak Agus langsung nodong di sini. Tapi kalau ngomongnya itu kemarin, mungkin saya pakai baju koko, pakai peci. Ya. Tadi pagi itu saya nanya sama Pak Andi, acaranya di mana? Di kafe. Dan di kafe kan berarti kostumnya harus menyesuaikan di kafe. Makanya kaos. Ya, pakai baju jin, pakai celana jin. Dan ternyata resmi begini, saya ditunjuk jadi pembicara juga. Ya, mohon maaf, jadi tidak mengurangi daripada apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nanti ada guna dan manfaatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Pada bapak ibu-ibu yang beragama lain, mungkin apa yang saya sampaikan nanti mungkin kalau sesuatu itu baik silahkan diambil, kalau mungkin ada yang kurang berkenan dibuang jauh-jauh saja. Ya. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Artinya apa di sini? Ketika Rasulullah memanggil ya ayyuhan nas, itu sifatnya umum kepada siapapun. Apakah mereka itu beragama Islam atau mereka beragama Nasrani atau Konghucu atau Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Tetapi ini sifatnya Rasul memanggil itu dengan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Yang pertama, ufsus salam. Tebarkan salam. Tebarkan kebaikan. Sampaikan kebaikan kepada yang lain. Ufsus salam yang pertama. Tebarkan kebaikan. Kemudian yang kedua, wasilul arham. Sambunglah tali silaturahim. Saya terkesima banget, ternyata RT 1 itu begitu kompaknya. Selama ini yang saya tahu, selama ini kan ketika diundang Pak Agus rapat, yang datang mungkin sebagian Pak Agus ya. Tetapi begitu halal bihalal luar biasa datangnya banyak banget. Ya. Wasilul arham, menyambung tali silaturahim. Silaturahim itu adalah halal bihalal hanya media sebenarnya. Silaturahim bisa kita lakukan di luar halal bihalal. Apakah ketika mungkin waktu Agustusan bisa menyambung tali silaturahim, mungkin ketika ada kesusahan atau kematian di kanan kirinya,
untuk menyambung tali silaturahmi dan sebagainya, banyak hal di sini. Wasilul arham. Jadi bagaimana kita ini bisa menyambung tali silaturahmi. Kemudian yang kedua, mutaan. Ya. Jadi yang dilakukan RT 1 saat ini adalah wujud daripada hadisnya Rasulullah. Mutaan apa itu? Memberi makan. Ya, memberi makan. Artinya apa? Memberi makan ini tidak harus kepada orang-orang yang duafa, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu itu memberikan makan kepada orang kaya, walaupun orang kaya, memberikan makan kepada orang kaya, dan orang kaya itu dengan makanan yang dia makan menjadikan dia kepada Allah, dia beriman kepada Allah, dia rajin sholat, dia rajin puasa, ada sebuah kebaikan di situ. Nah, jadi berpikirnya itu harus dibalik, Bapak Ibu. Kalau kemarin memberi kebutuhan, memberi makan, memberikan sesuatu kepada orang-orang yang duafa, sekarang kita balik. Jari telunjuk mewakili saudara kita. Jari tengah, ya, jari tengah. Saudara tengah ini mewakili diri kita, ya. Jari manis mewakili pasangan kita, suami atau istri. Jari kelingking ini adalah anak-anak kita. Coba, sekarang jarinya dua ditemukan begini, ya. Yang mewakili diri kita ditekuk ke bawah. Nah, ya, tekuk ke bawah begini. Sekarang jari ini, jari tengah kita tekuk ke bawah. Ini yang mewakili diri kita, ya. Begini jadinya. Sekarang, ya, dah. Sekarang ibu jari coba diputar, bisa nggak? Bisa. Sekarang jari telunjuk diputar, bisa. Sekarang jari tengah kan mewakili diri kita. Sekarang jari kelingking diputar, bisa. Sekarang jari manis coba diputar, susah. Susah. Nah, sudah. Artinya apa? Yang pertama jari jempol. Jari jempol mewakili orang tua. Orang tua semakin lama semakin tua, dan endingnya akhirnya kita akan berpisah dalam waktu tertentu. Jari telunjuk mewakili saudara kita. Saudara kita ketika masih kecil itu masih berkumpul sampai sekolah, sampai kuliah. Ketika berumah tangga, saudara-saudara kita akan berpisah. Kita akan berpisah dengan adik kita akan berpisah dengan kakak, dan rumah tangga sendiri. Kemudian jari kelingking. Jari kelingking ini anak-anak kita. Anak-anak mulai kecil dibesarkan, kemudian setelah berumah tangga semua akan pergi meninggalkan kita, jauh dari kita. Kemudian jari manis. Jari manis ini adalah pasangan kita. Artinya apa? Kenapa pasangan itu tidak bisa dipisahkan dalam kondisi apapun? Betul nggak? Anak ketika sudah dewasa, dia hidup sendiri. Orang tua setelah kita pergi dari orang tua semakin tua, kemana larinya? Endingnya meninggal juga. Akan meninggalkan anak-anaknya semua. Nah, cuma pasangan inilah yang akan selalu mendampingi kita sampai ajal menjemput kita. Artinya apa? Maka perbaikilah hubungan dengan pasangan, dengan suami atau istri. Karena hanya pasangan itulah yang akan menghantarkan kita sampai ke jenjang nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ini, ya. Nah, jagalah pasangan dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih. Kemudian akhir kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan
silaturahim yang kita lakukan pada siang hari ini diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat hidup kita semuanya, RW 7, RT 1 semuanya dijabah oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya pintar, soleh dan solehah. Al-Fatihah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli ibadati wadkhuli jannati. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillah. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat an ahya'u minhum wa al-fatihah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila wa rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya mala sholli farda wa asli fi kulli amrin ilaika nasta'in. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Misdi atas tausiah dan doanya yang disampaikan tadi. Semoga memberikan keberkahan buat kita semua. Untuk acara berikutnya yaitu ramah tamah dengan bersalaman. Mungkin Pak RT teknisnya seperti apa, mungkin bisa dibantu untuk kita berdiri. Yang mungkin berdiri, mohon Bapak Ibu sekalian berdiri berjajar mungkin ya, dan ibu-ibu nanti berdiri berjajar dan bersalaman-salaman, dan bapak-bapak juga gitu ya, sehingga masing-masing aja ya. Bapak ibu sendiri aja Pak. Habis bersalam-salaman nanti foto bersama sekalian. Monggo silakan ibu-ibu, Bu RT, Bu RW bisa sedikit mengkoordinasi Pak RT untuk bapak-bapak. Langsung mau nggih. Ya. Monggo bergerak yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi Allahumma sholli Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Fotonya di dalam saja mungkin ya. Mungkin view di sini mungkin ya. Agak lebih lebar mungkin ya. Bisa juga di situ. View-nya bagus yang di sana kan. Bicara ketak kok jadi Pak Andi, telat jadi. Habis ini persiapan Pak RT 4 ya. No ayo. Kan terserah MC ya. Aku
Jumat Jajar. Atau Jumat Jajar. Tanggal 2 minggu depan. Oh, gitu.